Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita telah masuk pada Kitabut Tayammum. Telah kita bacakan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tayammum ini. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka apabila kalian tidak mendapatkan air, bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tak kita jelaskan tafsir dan penjelasan dari ayat yang ke-6 surah Al-Ma'idah ini. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab. Ini bab yang pertama dari kitab Tayammum. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala tidak menyebutkan judul babnya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan sebagian bab-bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ada yang disebutkan judulnya, ada juga yang tidak disebutkan judulnya. Dan ini termasuk di antara bab yang tidak disebutkan judulnya, babun. Qala rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-334. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf. Qala akhbarana Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim. Mengkhabarkan kepada kami Malik dari Abdurrahman bin Qasim. Abdurrahman bin Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Cicitnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. An Abdurrahman bin Qasim an Abi. Dari bapaknya, yaitu Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha.
Jadi kalau kita perhatikan, Al-Qasim bin Muhammad ini adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Al-Qasim meriwayatkan dari bibinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar-safarnya. Ada yang menyebutkan bahwasannya ini ketika Ghazwah Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Ada juga yang mengatakan ini ketika perang Dhatur Riqa. Nah, ada juga yang mengatakan peristiwa ini terjadi setelahnya hadisul ifki, tentang tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jelas Aisyah mengatakan kami keluar bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya. Ini diantara kebiasaan Nabi SAW. Beliau melakukan safar bersama istrinya. Akan tapi dikatakan istri Nabi SAW itu lebih dari satu, bahkan sampai 9 orang. Beliau biasa mengundi siapa di antara istri-istrinya yang berhak untuk menemani safar Nabi SAW. Nah, ini menunjukkan tentang keadilannya Nabi SAW. Walaupun istri yang paling dicintai oleh Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi Rasul tidak langsung menunjuk Aisyah untuk menemani safarnya, tapi diundi terlebih dahulu. Siapa di antara istri-istrinya yang berhak untuk menemani Rasulullah SAW safar? Nah, ketika diundi, siapa saja di antara istri-istri yang keluar dari undian tersebut, maka dia safar bersama Nabi SAW. Dan ketika itu tentunya undian jatuh pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha safar bersama Nabi SAW pada sebagian safar yang disebutkan tadi. Nah, entah dalam perang Bani Mustalik kejadian ini, atau pada perang Dhatur Riqa. Nah, bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Fastishabur rajul ahlahu fi asfarihi minas sunnah." Seseorang ditemani oleh istrinya dalam safar-safarnya, ini termasuk di antara sunnah. Ya, ini ketika memungkinkan untuk ditemani oleh istrinya, maka ini merupakan sunnah. Nah, tapi kalau tidak memungkinkan, ya bukan suatu dosa ketika seseorang safar tanpa ditemani istrinya. Nah, tapi ketika memungkinkan,
Ya. Makanya termasuk di antara sunnah. Kalau isinya banyak dan memungkinkan untuk dibawa semuanya, tidak mengapa. Tapi kalau tidak memungkinkan dibawa semuanya, harus dipilih salah satu di antara keduanya. Atau salah satu di antara isi-isinya tersebut, maka hendaklah dilakukan qur'ah. Diundi siapa yang berhak di antara mereka yang menemani safarnya. Nah, kembali kepada hadis yang kita bacakan. Kata Aisyah, kami bersama Rasulullah SAW pada sebagian safar-safarnya. Hatta idha kunna bil baida'a au bidhatil jaish in qata'a iqdun li. Hingga ketika kami sampai di tempat yang namanya Baida atau tempat yang namanya Datul Jaish, in qata'a iqdun li, terjatuhlah atau hilanglah kalungku. Nah, khilaf di antara para ulama di mana tempat yang namanya Baida atau Datul Jaish. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Baida atau Datul Jaish ini merupakan kedua tempat yang ada di antara Madinah dan Khaybar. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada juga di antara ulama yang lainnya seperti Ibnu Tin, beliau berpendapat bahwasanya Al-Baida hiyadul Hudzaifah bil qurbi minal Madinah min tariqi Makkah. Baida adalah Dzul Hudzaifah, dekat dengan Madinah dari arah Mekah. Wadatul Jaish wara'a Dzul Hudzaifah. Adapun Datul Jaish, tempat yang ada sebelum Dzul Hudzaifah. Ya. Yang jelas sekali lagi khilaf di antara para ulama. Nah, tentang tempat Al-Baida dan juga Datul Jaish. Yang jelas ketika itu, ketika Nabi SAW sampai di Al-Baida dan juga Datul Jaish, kalung milik Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hilang, terjatuh. Fa'aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala timasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mencarinya. Ya. Begitu juga manusia yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabatnya, mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini menunjukkan bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki kedudukan yang besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ketika kalung Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh, hilang, pasukan tertahan, tidak langsung melanjutkan perjalanan. Tapi Rasulullah mencarinya dan juga Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabat yang lain untuk mencarinya. Nah, menunjukkan tentang kedudukan Aisyah yang sangat besar di sisi Rasulullah SAW. Dan juga kecintaan Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa manusia yang paling engkau cintai? Rasul menjawab Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Wa minar rijal, dari kalangan laki-laki siapa yang paling engkau cintai? Abuha. Rasul menjawab, bapaknya Aisyah yang paling aku cintai. Nah,
Dan Nabi SAW di sini sebagai suami berusaha untuk menyenangkan istrinya. Di antaranya membantu untuk mencari barang istrinya yang hilang ketika itu. Nah, ya. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyia-nyiakan harta. Ya. Selama bisa dicari, maka dicari terlebih dahulu. Nah, padahal ketika itu walaisu ala ma'in. Mereka, ya, Rasulullah dan para sahabatnya tidak berada di tempat yang dekat dengan air. Ya. Bukan di tempat yang ada airnya. Nah, fa'atan nasu ila Abi Bakar As-Siddiq faqalu ala tara ma sana'at Aisyah aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in wa laysa mahum ma'un. Kemudian manusia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka mengatakan, tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ya. Sampai Rasulullah SAW, nah, dan para sahabatnya tertahan dari melanjutkan perjalanan untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Nah, manusia mengeluhkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu. Tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha membuat Rasulullah SAW dan para sahabat tertahan dari melanjutkan perjalanannya. Walaisu ala ma'in, padahal mereka berada di tempat yang tidak ada air. Walaisa ma'hum ma'un, dan tidak ada air bersama mereka. Ya. Tidak ada air untuk berwudu. Dan juga tempat yang kalung Aisyah jatuh pun bukan tempat yang ada air di sana. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan suatu faedah, fihi saqwal mar'ah ila abiha wa in kana lahu zauj. Dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya mengadukan seorang perempuan kepada bapaknya walaupun perempuan tersebut telah memiliki suaminya. Ketika itu para sahabat mengadukan kepada Abu Bakar tentang putrinya Aisyah, ya, yang membuat Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertahan dari melanjutkan perjalanan untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Nah, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadis ini menunjukkan tentang fihi saqwal mar'ah ila abiha wa in kana lahu zauj. Ya. Bolehnya mengadukan seorang perempuan kepada bapaknya walaupun si perempuan tadi memiliki suami. Nah, dengan harapan bapaknya bisa
menasehatinya, memberikan arahan dan bimbingan. Nah, atau sebagian mengatakan ketika itu para sahabat mengadukan kepada Abu Bakar, tidak kepada Nabi SAW, dikarenakan Nabi sedang tidur. Dan mereka tidak mau membangunkan Nabi SAW. Nah, ya. Tapi yang jelas, zahir dari hadis yang kita bacakan tadi, ya, menunjukkan tentang bolehnya mengadukan seorang perempuan kepada bapaknya, walaupun dia memiliki suami. Nah, perempuan ini begini, begitu, adukan kepada bapaknya. Supaya bapaknya bisa menasihati perempuan tersebut. Ya, walaupun sekali lagi perempuan tersebut telah bersuami. Nah, ya, atau bisa juga mengadukan kepada suaminya. Nah, istrimu melakukan ini dan itu. Ya. Supaya harapannya suami bisa menasihati dan mengarahkannya. Nah, maka ketika manusia datang kepada Abu Bakar mengadukan tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidi qad nama. Aisyah mengatakan, datanglah Abu Bakar. Dan Rasulullah SAW dalam keadaan meletakkan kepalanya di pahaku, telah tidur. Ya. Di sini pun ada faedah yang menunjukkan tentang jawazu duhuli rajul ala ibnatihi wa in kana zawjuha indaha idza alima ridahu bidzalika. Dan hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang masuk ke tempat anak perempuannya. Ya. Walaupun suami dari anaknya tersebut ada di sisinya. Apabila dia mengetahui keriduannya. Ya. Aisyah pun langsung datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dalam keadaan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, meletakkan kepalanya pada paha Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, faqala habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nas wa laysu ala ma'in wa laysa ma'hum ma'un. Abu Bakar mengatakan, engkau telah menahan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari melanjutkan perjalanannya. Padahal mereka berada di tempat yang tidak ada air. Dan juga tidak ada air yang dibawa bersama mereka. Faqalat Aisyah, berkata Aisyah, fa'atabani Abu Bakar wa qala ma syaa Allah ay yaqula. Abu Bakar memarahiku dan dia mengatakan sebagaimana apa yang Allah kehendaki untuk apa yang dia katakan. Ya. Wa ja'ala yad'ununi biyadihi fi hasirati. Bahkan Abu Bakar mulai menusuk
lambungku dengan tangannya. Nah, ya. Di sini menunjukkan tentang kata Syekh Ibnu Utsaimin, jawaju ta'dibir rajul li ibnatihi walau kanat kabiratan bil qawli wa bil fi'li. Bolehnya seseorang memberikan pelajaran kepada anak perempuannya walaupun anak perempuannya sudah besar. Memberikan pelajaran ini ya, apakah dengan ucapan atau perbuatan? Ta'dib. Nah, kenapa dikarenakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau berbicara kepada Aisyah dengan ucapan yang tidak terbesit oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang jelas ucapan yang syadid, ucapan yang keras kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang intinya, engkau telah melakukan perkara yang membuat Nabi SAW dan para sahabat tertahan dari melanjutkan perjalanan. Nah, dalam rangka ta'dib, ya, memberikan pelajaran kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sekali lagi menunjukkan tentang bolehnya seorang ayah memberikan pelajaran ya, kepada anak perempuannya walaupun sudah besar. Apakah memberikan pelajaran ya, atau hukuman tersebut dengan ucapan atau hukuman tersebut dengan perbuatan? Dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menusuk lambungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Nah, fala yamna'uni min at-taharruki illa ma kanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi. Dan tidaklah yang menghalangiku untuk bergerak. Nah, melainkan dikarenakan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur di atas pahaku. Ya. Padahal Aisyah ketika itu ingin bergerak dikarenakan ya, lambungnya tadi ditusuk oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan tangannya. Bukan ditusuk dengan jarum ataupun pisau dan sebagainya, dengan tangannya. Ya. Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu. Nah, sebagai bentuk ta'dib tadi kita sebutkan. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bergerak ketika itu, padahal beliau ingin bergerak tentunya dikarenakan merasakan sakit atau merasakan geli dan lain sebagainya. Nah, tapi beliau tahan. Ya, tidak bergerak dikarenakan keberadaan Nabi SAW yang sedang tidur di atas pahanya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mau mengganggu tidurnya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah tidur pun Aisyah berusaha tidak mengganggunya, tidak membuatnya dia bangun. Ya. Apalagi dalam kondisi capek, lelah, dalam keadaan safar tadi. Nah, walaupun ada perkara yang buat dia harus bergerak, beliau tahan. Ya, beliau tahan supaya Nabi tidak terganggu tidurnya. Ya. Berbeda dengan kebanyakan istri sekarang ini. Nah, suaminya sudah lelah, capek, baru tidur, dibangunkan. Ya.
Bi, ini anakmu begini, begitu, dan sebagainya. Ya, tolong ini, tolong itu, dan lain sebagainya. Nah, bantu ini, bantu itu. Pada suaminya sangat kecapean, tertidur pulas. Dikarenakan sudah capek mungkin mencari nafkah. Ya, tapi tadi kita sebutkan kebanyakan istri sekarang, nah, tidak ada perasaan merasa kasihan ketika membangunkan suaminya tersebut. Nah, beda kalau membangunkannya sudah masuk waktu sholat, dibangunkan, sudah adzan. Ya, ini dalam rangka takwa. Nah, ya, cerminan Aisyah radhiyallahu taala anha, istri yang sangat memuliakan suaminya. Nah, menghormati suaminya. Ya. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu, ya, ditusuk tangannya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, beliau menahan untuk bergerak. Padahal ingin sekali bergerak. Beliau tahan. Ya. Khawatir kalau beliau bergerak, ini bisa membuat Nabi SAW bangun yang sedang tidur di atas pahanya. Nah, ya. Sehingga para istri ketika suaminya tertidur, kecapean, mencari nafkah dan lain sebagainya, ya, berikan kesempatan untuk tidur. Jangan mengganggunya, jangan membangunkannya, kecuali ada perkara sifatnya darurat. Ya. Nah, adapun perkara-perkara yang kecil, yang ringan, ya, yang dia pun bisa menyelesaikannya sendiri, jangan membangunkan suaminya dalam kondisi seperti itu. Nah, ya. Barakallahu fikum. Aisyah radhiyallahu taala anha tadi tidak mau mengganggu tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti tadi berbeda dengan keadaan kebanyakan istri sekarang ini. Nah, suaminya sedang tidur tadi diganggu. Kadang-kadang sedang tidur disuruh ini, disuruh itu. Nah, padahal suami sudah kecapean mencari nafkah atau yang semisalnya. Ya, atau disuruh pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa diakhirkan nanti. Ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang kurang penting, yang sifatnya tidak darurat. Nah, ya. Sehingga para istri hendaklah menghormati, memuliakan para suaminya. Jadikan ya Ummul Mukminin ini sebagai contoh ya dalam kehidupan berumah tangga. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina asbaha ala ghairi ma'in. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ketika pagi hari dalam keadaan tidak ada air. Ya, ketika subuh dalam keadaan tidak ada air. Fa'anzalallahu ayatat tayammum, fatayammamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tayamum. Ayat yang kita baca sebelumnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Nah, ya. Tadi kita sebutkan di antara faedah dari hadis tadi tentang tumaninah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apabila beliau tidur, dia di atas pahanya Aisyah radhiyallahu taala anha mustaghriqan fi naumihi. Lelap dalam tidurnya. Nah, ini menunjukkan tentang harmonisnya hubungan
suami istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sering kita sebutkan dalam hadis sebelumnya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi bareng dengan istrinya. Nah, begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan istrinya. Dan juga dalam hadis yang kita bacakan ini, Rasulullah tidur di atas paha istrinya. Nah, ya, meletakkan kepalanya di atas paha istri menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, suami yang harmonis kepada istrinya. Nah, itulah kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sungguh dalam setiap kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suri teladan bagi kita semuanya, bertetangga, bermasyarakat, dan juga berumah tangga. Jika Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW sebagai suri teladan terbaik. Nah, dan juga faedah yang lainnya dari hadis yang kita bacakan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, anna al-Qur'an al-Karim yanzilu ahyanan 'ala sabab wa ahyanan ukhra 'ala ghairi sabab. Al-Qur'anul Karim kadang-kadang turun dikarenakan ada sebab. Dan kadang-kadang turun tanpa ada sebab. Ya. Sehingga kita kenal ada asbabun nuzul. Sebab turunnya suatu ayat. Dan perlu kita ketahui tadi, kadang-kadang Al-Quran turun dikarenakan ada sebab. Ya, seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Nah, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya berada di tempat yang tidak ada air. Ya. Dan juga mereka tidak membawa air untuk berwudu. Turun ayat tentang tayamum. Dan kadang-kadang Al-Quran turun tanpa ada sebab. Nah, faqala Usaid ibn Hudair. Berkata Usaid bin Hudair. Ya. Usaid bin Hudair, beliau termasuk di antara sahabat yang bersama Nabi SAW dalam peristiwa tersebut. Dan termasuk di antara sahabat yang ikut mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang hilang ketika itu. Ya. Ketika turun ayat tentang tayamum, Usaid bin Hudair mengatakan, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ya. Tidaklah Aisyah ini melainkan awal keberkahan kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Dikarenakan dengan sebab peristiwa ini turun ayat tentang tayamum. Tentu ini suatu keberkahan. Ya. Sehingga peristiwa yang menimpa Aisyah ini, walaupun sebagian orang menganggap Aisyah ini telah menahan, ya, Nabi dan para sahabat dari melanjutkan perjalanan dikarenakan sibuk mencari kalungnya yang hilang, tapi ternyata di balik itu semuanya ada hikmah, turun ayat tentang tayamum. Nah, maka di sini menunjukkan bahwasanya anal insan qad yaqra'u syai' fa yakunu khairan lahu. Seseorang kadang-kadang dia membenci suatu perkara padahal perkara itu baik untuknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum, atau fa'asa an taqrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kalian membenci suatu perkara dan ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan pada perkara tersebut kebaikan yang banyak. Ya. Ketika itu kan sebagian sahabat menyalahkan Aisyah. Ya. Aisyah yang membuat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang lain tertahan dari melanjutkan perjalanan padahal berada di tempat yang tidak ada air. Ya. Sampai mereka mengeluhkan Aisyah ini kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan sampai Abu Bakar As-Siddiq pun memarahi Aisyah radhiyallahu taala anha dengan ucapan dan dengan perbuatannya. Ya. Dengan ucapan yang keras kepada Aisyah, bahkan sampai menusukkan tangannya kepada lambungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, tapi ternyata di balik kejadian itu ada hikmahnya. Hikmah yang sangat besar, yaitu Allah turunkan ayat tentang tayamum. Nah, sehingga sekali lagi bisa jadi suatu perkara kita membencinya, padahal Allah Subhanahu wa taala jadikan pada perkara tersebut kebaikan yang banyak. Nah, fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Barangkali kalian membenci suatu perkara, ya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara tersebut, perkara yang kalian membencinya, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Nah, bahkan sebaliknya, perkara yang kita cintai bisa jadi itu perkara yang tidak baik untuk kita. Nah, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai suatu perkara padahal itu jelek untuk kalian. Dan sebaliknya bisa jadi kalian membenci suatu perkara padahal itu baik untuk kalian. Nah, dan juga faedah yang lainnya bahwa di antara manusia ada yang keberkahannya itu ya untuk yang lainnya. Nah, dia melakukan suatu perkara dan ternyata keberkahannya itu dirasakan oleh yang lainnya. Ya. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Kejadian ini ternyata keberkahannya didapatkan oleh para sahabat. Bahkan umat Nabi SAW sampai hari kiamat nanti dikenang turun ayat tayamum sebabnya peristiwa ini. Nah, lianna hada sabab kana barakatan laisa ala sahabah faqat bal ala ummati ila yaumil qiyamah. Dikarenakan sebab ini keberkahannya bukan hanya kepada para sahabat saja, bahkan kepada umat semuanya sampai hari kiamat. Ya. Kepada umat Nabi SAW semuanya sampai hari kiamat. Nah, ini di antara faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Ya, masih ada faedah-faedah yang lainnya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya. Atau kita tanggung sedikit lagi. Nah, qalat baba'asna al-ba'ir alladhi kuntu 'alayhi fa asabna al-iqda tahtahu. Ya. Maka kami berdirikan unta ya, yang aku berada di atasnya, fa asabna al-iqda tahtahu, dan kami temukan kalung tersebut di bawah unta tersebut. Ya. Setelah mencari kemana-mana, ternyata kalungnya ada di bawah unta. Diketahui ketika untanya diberdirikan. Ya, untanya diberdirikan, ada kalung di bawahnya. Nah,
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, masih berkaitan dengan faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan tadi. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.